Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru serta staf tata usaha, dan yang saya cintai dan saya banggakan siswa-siswi sekalian. Pertama, tentunya Bapak memberikan apresiasi, ucapan terima kasih kepada petugas upacara pagi ini sudah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik. Anak-anakku sekalian, untuk tema amanah pembina upacara pagi ini, Bapak mengambil tema tentang semangat literasi. Bapak ingin mengutip dari situs Kominfo, disebutkan bahwa Indonesia itu urutan kedua dari bawah soal literasi. Artinya apa? Bahwa minat baca kita sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001, 1/1000. Artinya dari 1000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dan kemudian riset berbeda bertajuk World Most Literate Nation Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara dalam hal soal minat membaca. Berada di bawah Thailand dan di atas Botswana. Padahal dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Anak-anakku sekalian, kemudian fakta kedua, dalam situs Kominfo itu juga disebutkan bahwa 60 juta penduduk Indonesia memiliki gadget. 60 juta penduduk Indonesia memiliki Android, atau urutan kelima dunia terbanyak kepemilikan gadget. Tapi ironisnya, meski minat baca buku Indonesia rendah, tapi data We Are Social per Januari 2017 mengatakan bahwa orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam sehari. Makanya tidak heran dalam hal kecerewetan di media sosial, orang Indonesia berada di urutan kelima di dunia. Makanya anak-anakku sekalian, tidak heran jika Indonesia itu menjadi sasaran empuk untuk info provokasi, untuk berita bohong, untuk penyebaran hoax, kecepatan jari untuk langsung like dan share bahkan melebihi kecepatan otaknya. Padahal informasinya belum tentu benar. Maka anak-anakku sekalian, saya berharap kepada anakku untuk memperkuat literasi. Jangan sampai kita membagikan info, like info, mengkomen info, tapi tidak literasi terlebih dahulu. Tidak membaca terlebih dahulu. Ya, anakku sekalian, sebenarnya literasi bukan hanya tentang membaca, tapi lebih daripada itu, yaitu tentang memahami informasi yang kita baca, menganalisis informasi yang kita baca, dan lebih daripada itu juga kita bisa menyampaikan ide, menyampaikan kritik, menyampaikan pendapat dengan jelas. Maka sebab itu anakku sekalian, dengan semangat literasi kita tidak hanya menjadi konsumen informasi, tapi juga produsen pemikiran yang kritis dan kreatif. Artinya kita tidak cuman membaca buku milik orang, tapi juga kita diharapkan menghasilkan ide, pemikiran kita yang kritis dan kreatif. Sebagai produsen pemikiran kritis, kita diajak untuk tidak hanya menerima informasi begitu saja, tapi juga untuk menganalisisnya secara mendalam. Makanya kita dalam kelas selalu diajak oleh guru untuk berpikir kritis. Guru senantiasa memberikan kesempatan kita untuk bertanya. Agar supaya apa? Agar supaya kita bisa berpikir kritis.
Karena pembelajaran abad 21 ini memang menekankan pada 4C. Apa itu 4C? Communication, collaboration, kreatif, dan critical thinking. Berpikir kritis. Kita dituntut untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis. Pertanyaan-pertanyaan kritis adalah kunci untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar kita. Maka dari itu jadilah orang yang tidak takut untuk bertanya, untuk mencari kebenaran, dan untuk menciptakan perspektif yang unik. Sebagai produsen pemikiran kreatif, kita memiliki kekuatan untuk membentuk ide-ide baru yang dapat menginspirasi dan membawa perubahan positif di lingkungan kita. Anakku sekalian, kreativitas itu adalah jalan menuju inovasi. Dan setiap orang memiliki potensi untuk menjadi kreator yang berkontribusi pada perkembangan masyarakat. Mari, anakku sekalian, kita jadikan hari ini sebagai langkah awal menuju masyarakat yang diperkaya oleh pemikiran yang kritis dan kreatif. Ingatlah, literasi adalah kekuatan yang membuka pintu menuju dunia baru. Mari bersama-sama menjadikan literasi sebagai alat untuk membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan penuh semangat. Sekali lagi Bapak ingin sampaikan kepada anakku sekalian, mari kita untuk memperkuat literasi kita, mari kita rajin untuk membaca. Ayo bersama-sama menjadikan membaca sebagai kegiatan yang membangkitkan semangat dan memperkaya kehidupan kita. Setiap kata yang kita baca adalah langkah menuju pengetahuan yang lebih dalam, imajinasi yang lebih luas, dan pemahaman yang lebih baik. Mari jadikan membaca sebagai kebiasaan yang membawa kita ke dunia-dunia baru setiap hari. Jangan biarkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh berkembang terlewatkan. Ambillah waktu sejenak setiap hari untuk membaca dan saksikan bagaimana dunia kata-kata dapat merubah perspektif dan memperkaya jiwa kita. Ayo bersama-sama kita bangun komunitas pembaca yang kuat dan terus berbagi inspirasi melalui buku-buku yang kita temui, buku-buku yang kita baca. Selamat membaca anakku, dan mari ciptakan kebiasaan membaca yang membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan amanah pembina upacara pagi ini bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat penyampaian Bapak yang kurang berkenan. Bapak tutup dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.